Batas Audience, we are back for pengetahuan yang tanpa batas. Baca Pantau. Nah, gimana nih guys? Kalian di liburannya ini? I hope all of you enjoy your holiday ya. Nah, tapi kira-kira kalian kangen gak sama Batas dan Minbas semuanya? Tapi tenang aja, sekarang saya Angela sebagai host dan juga Minbas akan hadir lagi dengan topik yang lebih seru. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ya sambut mereka. Nah, biar pada nggak penasaran, langsung aja ya kita sambut narasumber kita. Hai. Silakan duduk guys. Thank you. Nah, langsung aja nih, boleh perkenalan supaya Batas Audiens dan kita semua mengenal kalian. Okay. Hello everyone. My name is Valeska Tiara. You can call me Valeska or Tiara. I'm from Business Administration Batch 2024. Okay, so hi. My name is Nyoman Serindita Sari and please call me Celine. So I am major in Business Administration and I'm batch 2023. So it's my second year and I have in concentrations in the global business. Oke, thank you Kak Valeska dan Kak Celine untuk perkenalannya. Nah, Kak Celine maupun Valeska dan juga saya dan seluruh Minbas adalah Press Universe nih guys. Dan Presiden University have a iconic motto. Pada tahu nggak nih? Tahu ya? Mari kita ucapin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Where tomorrow leaders come together. Nah, motto ini berkaitan erat banget nih guys dengan leadership. Dan kita tahu kalau leadership itu sangat penting bagi setiap orang. Nah, dan juga kita beruntung karena kampus kita ini sangat mendukung kita untuk mengembangkan soft skill yang satu ini melalui event-event yang selalu di-provide oleh Presiden University. Nah, kalau menurut saya sendiri, leadership itu adalah kemampuan kita untuk mempengaruhi diri sendiri maupun orang lain untuk melakukan suatu kegiatan untuk tujuan tertentu. Nah, kalau menurut Kak Celine dan Valeska, gimana pendapat kalian tentang leadership itu sendiri? Dari mana dulu nih? Dari aku atau Valeska? Mungkin bisa ke Kak Celine dulu sebagai senior kita. So, kalau dari aku ya, in my opinion tuh leadership itu bukan cuma gimana cara kita untuk meng-lead sekelompok atau kumpulan komunitas, tapi gimana cara kita bisa mengatur, memegang setiap pundak mereka agar semua hal yang kita inginkan dan yang mereka inginkan juga kita jalankan dengan sebaik mungkin. Makasih untuk Kak Celine. Boleh untuk Valeska? I think for me leadership is, you are being a leader to lead some groups, but as like Kak Celine said, it's not just leading, but you also need to be the influencer, also the one who pushing for the group. So for the group, they can achieve the group goals, which is it will be so much great. Oke, thank you banget nih buat jawabannya. Nah, kira-kira kalian punya tips nggak nih yang bisa Batas Audiens dan kita semua terapkan melalui kebiasaan-kebiasaan yang bisa membangun jiwa leadership kita? Mungkin kebiasaan-kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dari aku sih, leadership itu cara ngebangunnya ya. Kita harus mulai dari sejak kecil sih. Leadership itu nggak harus ke orang lain, tapi itu juga harus ke diri kita sendiri. Gimana cara kita tegas terhadap diri kita sendiri, kayak kita harus on time nih ngelakuin ini, kita harus buat jadwal diri kita sendiri. Nah, dari diri kita sendiri itu kalau kita udah berhasil untuk membuat diri kita sendiri bagus lah kita bilangnya ya, baru kita bisa nge-lead orang lain secara perlahan-lahan belajar. Itu sih diri sendiri dulu baru orang lain. Nggak bisa menurut aku kalian nge-lead orang lain dulu tapi diri kalian tuh masih kacau, itu nggak bisa. Kalau untuk Valeska? Kalau untuk menurut aku salah satu cara aku kan dari hal-hal kecil kan sama kayak Kak Celine, but for me untuk bangun leadership yang paling sederhana adalah bangun pagi dengan tepat waktu, karena from the beginning if you are wake up early or on time kayak bakal jadi juga. I mean for the schedule it will be on time kalau dari awal bangun tidur aja itu on time. Dan yang kedua menurut aku adalah berani buat bicara, karena if you're not talking dan people bakal seenaknya sama kamu, which is itu nggak bisa buat kamu nge-leading mereka, ataupun jadinya kamu terlalu ngikutin mereka padahal kamu nggak suka. Itu sih menurut aku.
Oke. Nah, pastinya mungkin Kak Selin dan Valeska memiliki panutannya nih, atau bisa dibilang motivator ataupun role model yang bisa kalian jadikan pacuan dalam mengembangkan leadership itu sendiri. Kira-kira boleh di-spill nggak nih? Pada sekali dulu lah, aku 2 kali lah gitu ya. Sebenarnya sih for leadership ya. Actually, if you know of movie, it's called Hustle. Actually, it's like a basketball movie. So it's about basketball movie. Jadi di Hustle ini ada satu pemain yang namanya Stanley Sugarman. Jadi di Stanley Sugarman ini aku suka dengan cara gimana dia nge-leading talent raw karena Stanley Sugarman ini di film Hustle ini dia itu pencari bakat buat tim basketball dan dia bakal kemana aja buat melihat bakat mana nih yang bisa diambil. Dan dari film ini sebenarnya banyak orang yang sebenarnya tuh lebih kayak termotivasi buat gak give up, tapi another way that I see something on him is the leadership yang dia bisa kasih ke calon pemain yang ada di movie-nya ini loh. Jadi kayak bener-bener di push, di leading kayak gimana caranya biar kamu tuh bisa jadi lebih pemain yang lebih baik lagi, so you can debut in NBA. So that's how he's leading. Kalau dari aku ya, my opinion sebenarnya kalau ditanya motivator atau apapun itu banyak banget gitu kan. Karena tapi kita aslinya kita nggak bisa ngambil semua hal yang mereka bilang gitu. Kita hanya mengambil yang menurut kita cocok. Cuman orang yang menurut aku menjadi apa ya, panutan aku, yang motivator aku dan aku melihat itu secara nyata, it's my mom gitu. Aku selalu ngelihat dia gitu, mamaku, untuk gimana cara dia nge-treat karyawannya, gimana dia cara nge-treat teman-temannya ataupun timnya, itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bagus. Dan di satu sisi dia nggak, mamaku tuh nggak sombong menurut aku ya, tapi dia very down to earth dan dia benar-benar merangkul semua orang. Jadi hubungan dia dengan karyawannya, timnya, ataupun orang-orang lain, contohnya mungkin OB atau cleaning service di kantor, itu sangat-sangat bagus. Bahkan sampai misalnya aku ke kantor mamaku sampai yang kayak itu ketemu OB-nya ataupun karyawan lainnya itu yang kayak ceritain mamah aku tuh benar-benar kayak very positif gitu. Dan menurut aku itu tuh yang buat aku kayak ini contoh nyata yang bisa aku tiru nih, nggak cuman yang biasanya aku cuman lihat di sosmed, di YouTube, ataupun cuman kata-kata yang kita dengar setiap harinya di video-video, tapi contoh nyata. Dan aku juga ngeliat itu di rumah gitu, gimana cara dia nge-treat aku sebagai anaknya, tidak mengekang tetapi juga tidak membebaskan aku sebebas-bebasnya, dan gimana dia juga apa ya, komunikasi dengan tetangga ataupun komunitas-komunitas di sekitaran rumah itu sih. Jadi my mom is my apa ya, orang yang pengen aku contoh di masa depan. Nah, kira-kira ada nggak nih dari motivator kalian ataupun role model kalian pesan ataupun quotes yang kalian ingat banget nih, yang mungkin kalian jadiin prinsip juga di hidup kalian? So for me, actually, one of the principle in my life, actually, it's part of Nike commercial, but I always remember this on my heart is that say that winning is taking whenever it takes. Oh, nice quotes. Yeah, thank you Nike. Yes. Thank you for making that quotes ya. Yeah. Oke, kalau untuk Kak Selin nih, gimana? Kalau dari aku ya, aku ngambil yang sekitaran aku aja lah ya. Boleh. Dari lingkungan aku gitu. Itu yang paling ku ingat itu adalah dari orang tua aku tuh bilang it's okay kita untuk move one step back to move two step forward. Jadi kayak nggak apa kok kita tuh untuk mundur selangkah, nggak usah ngerasa kita nggak sama teman kita karena kita gagal di hal ini, ataupun kayak apa ya namanya ya, kan aku gap year ya, jadi teman-temanku udah kuliah, aku masih cuti kuliah gitu. Jadi awalnya kayak stres, tapi my mom said and my dad said it's very okay untuk kamu nggak kuliah dulu atau ini cuti kuliah dulu, karena sebetulnya di nextnya kamu bisa maju 2 langkah 3 langkah lebih baik dari teman-teman kamu. And it's true gitu, menurut aku itu benar, aku bisa jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan banyak banget pengalaman juga yang aku dapat sama di PU dan hal-hal yang nggak aku sangkain gitu. Jadi quote itu tuh selalu terngiang karena itu very support banget, kata-kata itu kayak mereka tuh nggak apa-apa untuk anak-anaknya gagal, untuk kedepannya biar lebih berhasil lagi.
Karena kalau kata orang nih ya, habisin jatah gagal di masa muda guys ya. Karena kita tentunya nggak se-expert orang-orang tua kita, orang-orang yang udah umur 45 tahun ya, mereka udah lebih banyak experience gitu ya Kak. Dan it's normal for us to fail sometimes, and then don't forget to bangkit kembali, semangat yang baru ya. Bener banget ya Kak. Nah, menarik sekali ya guys, dan sangat menginspirasi jawaban-jawabannya. Never break down, never what? Yes, never give up. Benar. Nah, jadi ketika kita memimpin, sebelum kita memimpin orang lain guys, dari yang dipaparkan oleh Kak Selin, kita tuh harus memimpin diri kita sendiri, menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, dan tentunya siap untuk memimpin. Karena saya rasa tidak semua orang siap untuk memimpin orang lain, karena kepribadian orang tuh terlalu banyak ya. Jadi kita harus deal juga tentang hal itu. Dan juga kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari melalui kebiasaan-kebiasaan kecil kayak Valeska tadi, get up in the morning so you can be productive all day. Ya, that's a good opinion ya. Oke, nih. Dan selain tentang leadership nih, kita juga sering ya di PU ngelihat ini poster-poster stop bullying. This is a big issues in many place dan sangat marak ya. Jadi dan ini adalah hal yang sangat merugikan tentunya di generasi muda, karena kita belum siap terkadang secara mental. Menurut pendapat Kak Selin dan juga Valeska, gimana nih tentang bully itu sendiri? Oke, you, me, or who? He, her. Just Iya. Oke, yang duluan ya. Kalau dari aku, jelas ya, bully itu no banget, dan aku setuju gitu dengan poster PU kita yang sangat besar di basketball area itu kayak no bullying, karena emang bullying tuh nggak menguntungkan siapa-siapa, nggak menguntungkan korbannya, nggak menguntungkan orang yang ngebully, dan itu kan yang merusak mental dari korbannya, juga mental pembulinya, karena why dia harus ngebully orang gitu, pasti sesuatu ada terjadi dong di dia, dan benar. Dan orang yang dibully kayak ya you know lah ya, sesuatu yang mereka itu juga merusak mental, dan it's very bad ini, dan itu harusnya nggak terjadi sih. Kita harus bisa kayak harus di kampus ini tuh nggak boleh ada bullying sama sekali. Kalau untuk Valeska sendiri gimana nih? I think it's very bad ya for bully, because back then I used to get bullied too for some of my friends. Jadi kalau bully tuh beneran bad ya, because it costs me really for my mental health. But sometimes, you know, kan biasanya ada yang korban bully, dia buat balas dendam, dia jadi pembuli lagi kan. Bener. Ada yang kayak gitu kan, orang balas dendamnya, gua juga jadi pembuli. Kayak senioritas itu kan, waktu ospek mereka dibully, nanti adik-adik kelasnya di ospek lagi dengan cara yang sama, dengan keras yang sama, jadi nggak akan berhenti gitu, malah jadi budaya. I think yang untuk budaya balas dendam, kayak kan misalnya pernah dibully kan, terus kayak udah gue udah senior, gue mau bully lu lagi, bully adik kelas gue lagi. I think it need to be cut off juga nggak sih? Benar. Karena yang nggak boleh dong kayak turun menurun, kayak I mean like heal your trauma so you can show your trauma to another people's. Jadi itu tidak kebawa ke tradisi juga ya guys, ospek dan something like that ya. Nah, di beberapa tempat kasus-kasus bully itu susah banget ya untuk di-solve. Nah, kira-kira ada tidak langkah kecil saja yang bisa kita terapkan di diri kita sendiri atau teman-teman kita dan lingkungan sekitar kita untuk mengatasi permasalahan ini? Kalau untuk langkah kecil, pastinya sih, tapi I mean like it's not really effective, but I try this, but at least I tried actually at the time. Melawan. I mean like saying stop, like I don't like you're being this, I don't like you're being that, I feel getting bullied if you're doing like that to me. Jadi kayak gitu sih, I mean like trying to say no or stop. Jadi tegas gitu ya, benar. So Kak Selin? Aku setuju sama dia, I totally agree with that, like you must say stop gitu. Dan satu sisi selain itu, biar kita ada backingannya ya, kita bilang ya, cari orang yang tepat untuk menghentikan ini bully ini, kayak ngelapor tuh ke orang yang tepat gitu, biar benar-benar terputus gitu, mereka kena sanksi, atau mungkin mereka kayak let's just say kita menemukan orang yang tepat, mungkin kita
kayak di PU ini kan ada kayak komitinya kan, Yes, komitinya yes, kita benar-benar. bisa ngupload itu, dan itu udah terhentikan. Dan juga biar nantinya kita udah ngomong nih, kita say stop, tapi karena kita nggak ada backingan atau mungkin kita ngomongnya ke orang salah, malah kita makin dibully gitu kan. Benar-benar. Makanya orang tepat tuh benar-benar penting, biar orang yang ngebully tuh entah dapat hukuman, sanksi, ataupun rehabilitasi, karena pasti ada sesuatu di mental mereka yang membuat mereka mau ngelakuin hal itu dan suka gitu ngenyakitin orang lah ya, secara fisik dan mental orang lain. Jadi orang yang tepat and say stop, berani dulu, harus berani untuk melawan. Nah, bener banget ya guys, harus tegas dan set boundaries for yourself ya. Tapi nih, selain dari hal-hal tersebut, itu kan termasuk tips and trick juga ya. Ada tidak hal lain untuk orang yang pernah dibully nih untuk bangkit kembali? Selain melapor tadi, seperti melapor yang sudah di-mention, mungkin dari diri mereka sendiri, heal-nya tuh gimana nih? Ada mungkin tips and trick? Kalau dari aku ya, apalagi parah banget misalnya, parah banget ya, kebanyakan adalah cari like we can say like psycholog or psychiater. Karena bang benar kita bisa nge-heal diri kita sendiri, cuman akan lebih bagus kalau kita dibantu dengan yang ahlinya gitu. Dengan kita dibantu dengan yang ahlinya, itu mungkin kita lebih lebih mungkin kalau kita nge-heal sendiri tuh masih ada yang kurang sih di pikiran kita, masih ini malah kita punya trauma. Dengan bantuan para ahli mungkin trauma kita bisa kita terkikis gitu lah ya, hilang bahkan. Terus juga cari lingkungan baru juga, lingkungan baru yang very positif untuk diri kamu, jadi kamu bisa tumbuh dan kembang bersama. Terus yang emang benar-benar merangkul kamu, jangan kembali ke lingkungan itu gitu. Lingkungan itu udah toxic, buat apa masih di sana, bertahan di sana? Keluar aja, keluar ke lingkungan baru yang positif, terus bertemu dengan yang ahlinya. Jadi itu kayak you will be sembuh gitu dari ini, you will heal by yourself, and akan membuat hidup lebih bahagia sih. Benar. Kalau untuk Valeska sendiri, I totally agree with what Kak Selin said. Cari environment yang baru, karena actually that's how I cut off the bully. Yes. I mean like when we graduate, the bully is gone, right? And I met the new friends, new environment, which is at that time I can start to saying like, no, I don't like being like this. I don't. If you said like that to me, so new environment is really helpful sih buat kalian yang ngerasa terbully, karena emang new environment itu salah satu cara untuk yang namanya cut off. I mean like kalian kalau dibully terus cari environment baru, itu tuh kan ketemu orang baru, which is it could be bring so much good vibes than the old environment. So a good environment and new environment is really helpful for me when I try to never give up lah intinya. Dari yang lingkungan yang sportif lah, Yeah, kita bilang ya. sportive. Oke, nah kemudian kembali lagi nih, kita ada kena singgungan ke leadership. Menurut kalian ada nggak nih hubungannya leadership dengan bullying ini? Kalau dari aku tuh ada, itu berpengaruh gitu ya. Kayak bahkan seorang leader tuh bisa ngebully bawahannya gitu, ya kan? Kayak bisa ngebully sesama timnya gitu. Jadi leader yang baik gitu, menurut aku tuh adalah orang yang bisa nge-treat bawahannya dan juga teman satu timnya gitu. Jadi kalau kita bisa kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mereka, lingkungan yang menyenangkan. Kita bisa saling saling memegang bahu-bahu lah kita bilangnya ya. Itu kan membuat lingkungannya bagus, no bullying ya. Dan orang yang misalnya anggota kita nih mau ngebully anggota kita yang lain, tapi karena dia tahu gitu kita sebagai leader itu tegas, kita tuh akan ngasih punishment yang benar-benar gila lah kayak punishment itu. Dia mana berani ngelakuin itu ke anggota lainnya kan? Benar. Paling di belakang lain, dan itu hal-hal kecil lah ya. Yeah. Jadi kalau kita ngebuat kondusif, lingkungan yang kondusif, dan kita nge-treat teman-teman kita satu tim dengan baik, nggak akan ada bullying sih. Dan itu berpengaruh sih gimana jalannya sebuah proyek yang kita pimpin dengan leadership yang kita lakukan. Oke, terima kasih untuk Kak Selin, untuk Valeska.
aku setuju sama Kak Selin dengan bilang kalau if you are become a leader, you need to uh, making like jangan ada bully di antara apa sih lingkungan kita gitu loh. I mean like you can put boundaries, but it doesn't mean that you can bully them. Yes, Actually. benar. Because like my mom always ngajarin aku put some respect for the helper as you put some the respect as the CEO. Jadi selalu menghormati orang yang ada di sekitar kita karena mereka itu yang bakal bantuin kita juga when we need Benar. help. So yes, when you become a leader, never bully other people. Ya. Nah, bener banget nih ya guys. Jadi apa yang disampaikan oleh Valeska dan juga Kak Selin itu sangat bermanfaat untuk kita, dan kiranya tidak ada bully yang terjadi di sekitar kita, dan kita bisa sangat meminimalisir itu, dan kita bisa menjadi leader yang baik bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, mungkin segitu aja nih Kak dan juga Valeska untuk sesi pertemuan podcast kita kali ini. See you next week atau kapanpun itu lagi. Ya. Nah, tapi guys, kita punya ini nih slogan, semacam slogan ataupun ya gerakan-gerakan seru ala Gen Z gitu ya. Jadi, mari kita tutup dengan gerakan tersebut. Gimana gerakan? Batas pengetahuan tanpa batas. Batas pengetahuan tanpa batas. Gini aja. Batasnya diucapin gitu aja. Batas pengetahuan tanpa batas. Oke, mari kita ucapin ya. 1, 2, 3. Batas pengetahuan tanpa batas. See you, bye-bye. Thank you. Thank you for inviting us. Yes, thank you udah ngisi acara di Batas, podcast Batas. Thank you so much. See you.